Oke, eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalian lihat semuanya sudah melihat di sini ada apa? AutoCAD saya sudah kelihatan semuanya di situ. Sudah kelihatan ya? Oke, kemarin sudah 2 minggu lalu sudah saya ajarkan membuat apa itu etiket. Maaf, bukan etiket, apa itu dimensi. Yang mungkin yang belum nanti ukurannya yang 1:20, ini ada 1:20. Oke, akan saya tunjukkan angka-angkanya jika 1:20. Untuk dimension stylenya ketik dim style seperti biasa. Oke. Oke, saya di sini punya yang skala 1:20. Oke, 1:20 yang perlu kalian modify di sini. Dilihat angkanya. Oke, ini ada extend beyond text-nya 120. Baseline spacing-nya saya pakai 300. Oke, ini color-nya saya punya warna apa? Terserah ini nanti kalian. Yang extend beyond dim lines di sini 120. Offset origin 200. Dan panjangnya ini jika fixed length extension line-nya ditambahkan ini tinggal 350. Sebentar, ada yang gabung. Oke, ini 200. Simbol and arrow-nya seperti biasa architectural text di sini. Ladder-nya adalah dot. Oke. Arrow size-nya 170. Mark-nya 0,09 atau 0,1 itu enggak masalah, perbedaannya tipis. Yang di sini jog height faktornya 1,5. Ini yang perlu kalian atur. Yang di sini ketinggian teks 200. Offset from dim line di sini angkanya 80. Itu yang skala 1:20. Untuk fitnya 0,2 di sini. Overall size primary unit seperti biasa digunakan sesuai kebutuhan. Precisionnya 0 di sini bisa. Itu yang perlu kalian perhatikan. Yang 1:20. Kalau 1:50 bagaimana? Ini yang perlu kalian perhatikan angkanya. Yang 1:50 extend beyond text-nya adalah 120. Baseline spacing-nya 300. Terus yang di sini extend beyond dim line-nya 120. Offset origin 200. Length-nya 350. Ini sama simbol arrow architectural text. Ini saya pakai dots. Arrow size-nya pakai 170. Ini sama seperti tadi. Oke. Ini jog angle-nya saya pakai 45 derajat. Oke, ini 0,125. Yang linear jog dimension 1,5. Teksnya tingginya 200. Oke, yang ini menyesuaikan. Tag placement-nya di atas, center, atau dari kiri ke kanan ini menyesuaikan. Yang teksnya fit. Oke. Primary unitnya sama saja di sini, ini 1. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan. Oke, nanti dirubah sendiri. Jadi membuat nanti di stylenya ini tinggal nambahin saja. New terus seperti itu. Itu kalau kalian menambahkan skala saat ada skala 150, 1:20, 1:100. Lah itu nanti yang perlu kalian perhatikan. Oke, itu yang untuk dim style yang 1:20 dan 1:50. Oke, yang sekarang karena ini sudah gambarnya sudah saya gambar semuanya di sini. Oke, ini ada gambar yang istilahnya potongan. Ini adalah gambar potongan dari kamar mandi. Oke, gambar potongan ini kamar mandi, dapur. Nah, ini kamar mandinya, ini dipotong di sini. Oke, ada gambar potongan. Oke,
Sekarang kalian lihat layout dan portrait. Nah, kalian masuknya di sini. Oke, masuknya di sini. Langkah pertama, ini akan saya hapus dulu. Nah, oke, gini, bentar. Klik kanan, kalian di layout portrait, di layout ini kalian klik kanan, terus kalian masuk ke page setup manager. Oke, pilih layoutnya, terus klik modify. Diklik modify. Ini yang perlu kalian atur yaitu di sini kertasnya dulu. Kertasnya saya di sini menggunakan ISO A4. Oke, ini saya menggunakan ISO A4. Terus yang ini kalian rubah DWG to PDF. Nah, di sini. Oke, yang di sini agar nanti hasilnya hitam putih, kalian pilih yang di sini upload style labelnya adalah yang monochrome. Ini yang dipilih. Fit to paper ini pakai skala 1:1. Jadi 1 mm di sini adalah 1 unit. Pak, saya misalkan apa inci ya, 1 inci 1 unit. Nah, makanya di sini saya pakai skala 1 mm 1 unit. Makanya nanti ini agar sama hasilnya antara hasil cetak dengan hasil gambar. Oke. Di sini ada what to plot. Ada window, ada layout. Oke. Ini akan saya buat beda dulu biar nanti enggak. Oke. Ini layout. Layout ini artinya yaitu apa yang ada di kertas itu. Oke, apa yang di layout? Nah, layout ini adalah yang tampilan di kertas ini. Sedangkan window itu apa yang akan kita print. Oke, kita coba. Sekarang saya misalkan membuat yang pertama di sini yang perlu kalian lakukan yaitu membuat yang namanya di sini etiket. Ini etiket waktu diklat. Tapi ini nanti kalian rubah sendiri saja sesuai kebutuhan. Oke, ini akan saya pindahkan dulu. Dan saya pindahkan ke setup manajernya. Oke. Ini saya cancel dulu aja, maaf. Ini saya hapus. Oke. Ini saya hapus dulu. Oke. Langkah yang pertama kalian di situ yaitu ada gambar seperti ini pada layout kalian. Ini, oke, saya hapus dulu aja ini. Oke, akan tampil seperti ini. Oke, tadi pakai kertas yang layout 2, saya coba ke setup manajernya. Saya modify dulu, saya lihat kertasnya. Oke, sudah ISO A4 297 210. Pokoknya ada apa? Ada ANSI sama aja. Pokoknya yang ada A4 kalian pilih. Oke. Ada ISO full grid A4 full grid ini artinya apa? Nanti apa itu? Gambarnya itu akan jadi hampir satu kertas.
Oke, kita coba, kita lihat bedanya ISO full bleed. Oke, kita oke, dilihat. Nah, ini ada garis putus-putus hitamnya ini di sini mendekati yang namanya pinggiran kertas. Oke, itu bedanya kalau full bleed dengan ISO A4, bedanya di situ. Oke, langkah berikut kalian di sini adalah membuat yang namanya etiket. Nanti aturannya seperti apa, seperti yang di gambar teknik kelas 10 dulu, saya kira sudah diajarkan Bu Olive membuat etiket. Oke, ini saya punya contoh etiket yang sudah saya buat. Nah, di sini pertama kalian gambar etiketnya apa? Menggambar dulu yang akan dibuat media gambar. Misalkan di sini kotak. Oke, saya buat kotak. Nah, pastikan kotaknya ini di dalam kotak hitam, jangan sampai di luar sini. Di dalamnya kotak hitam sini. Kalau sampai dia itu di luar, maka nanti tidak akan terlihat garisnya. Kita coba. Misalkan. Oke. Nah, saya buat di sini. Oke, masih dalam kotak. Saya klik. Oke. Ini sudah saya gambar. Oke, yang saya masukkan misalkan saya titipkan di kop. Oke. Diklik dulu, masukkan, saya titipkan ke kop sini. Oke, ini pertama membuat garis tepinya dulu. Setelah itu kalian membuat yang namanya di sini etiketnya. Misalkan saya buat seperti ini. Ini nanti ukurannya nanti saya kasih tahu. Ini saya buat bebas dulu. Oke, saya buat garis di sini, misal ini etiket. Oke, sorry, kurang lebar. Misalkan saya pakai langsung aja. Saya ambil 9 cm. Berarti di sini ditulis 9. Oh, sorry. Oh, ternyata terlalu lebar. Saya buat 6 cm saja. Ini percobaan. Oke. Dulu. Enter. Kalian kalau misalkan ada pertanyaan di tengah-tengah apa saya menjelaskan, silakan dipotong. Oke. Ini misalkan adalah saya buat etiketnya. Sini saya masih buat bebas dulu. Nanti ukuran yang kita pakai nanti saya kasih tahu. Misal ini etiket. Pokoknya dan lain-lain seperti ini nanti. Oke, bentuknya seperti apa nanti saya jelaskan. Oke, kalau sudah, ini nanti jika etiketnya sudah, oke, saya tunjukkan. Kalian ini masukkan ke dalam palet. Jadi suatu saat kalau gambar lagi cukup sekali,
nggak usah sampai berkali-kali. Oke, bagaimana cara masukkan palet? Oke, ini kalian pilih dulu, ini di blok, terus kalian klik. Sorry, ini sambil saya lihat mungkin ada yang membantu. Nah, ini kalian sambil klik make a block. Mana make block kemarin? Nah, ini make block. Nah, sudah diklik. Namanya apa? Misalkan kalau di sini saya percobaan A4 implit ini kertas. Kalau ini saya buat tadi apa, landscape. Oke, misalkan seperti ini. Pilih pick point-nya. Pick point-nya ini adalah meletakkan garisnya. Misalkan saya pilih pick point-nya adalah di sini. Klik. Nah, pilih pick point. Nah, setelah itu klik. Oke. Oke, ini sudah jadi blok. Oke. Setelah ini selesai, kalian masukkan ini ke palet. Untuk menampilkan palet, kalian klik tools, di atas ini tools. Nah, di sini ada palet. Oke. Nah, palet, setelah itu pilih tool palet atau kontrol 3 di situ. Nah, di sini akan muncul berbagai macam palet yang ada, yang sudah tersedia. Oke. Kemarin ada yang tanya, Pak, kalau listrik simbol-simbolnya di sini sudah ada. Nanti kalian tinggal scale, memperbesar menjadi kecil. Nah, tabel, head structure. Oke, ini macam-macam palet yang sudah ada. Biar ini nggak hilang, kan saya taruh tepi. Oke, saya taruh situ. Oke, misalkan sipil. Nah, ini sudah paletnya yang tersedia. Seingat saya mobil di sini juga ada, kalau nggak salah. Kalau nggak ada, nanti kalian download aja. Oke, ini macam-macam paletnya. Oke, sekarang ini tadi sudah saya buat blok. Nah, sekarang memasukkannya ini ke dalam palet biar tidak berkali-kali buat. Kalian di sini klik kanan. Oke, di sini saya ulangi lagi. Di sini kan ada construction, annotation dan lain-lain. Nah, kalian di sini kalian klik kanan. Pokoknya yang di sininya diklik kanan, klik new palet. Misalkan di sini saya namakan etiket atau yang lainnya, nama kalian boleh. Misalkan nama saya. Oke, ini ada ruang kosong. Setelah itu ada yang baru gabung. Oke, setelah itu kalian masukkan yang ini tadi kan sudah dibuat blok. Kalian tinggal klik, terus copy. Nah, pastekan di sini. Klik kanan, paste. Oke, ini harus di save dulu. Oke, ini klik dulu. Nah, kalau timbul perintah seperti itu tadi, kalian save dulu. Ini save as biasa. Nah, kalian klik ini, terus di copy, masukkan di sini, paste. Nah, akan munculnya di sini. Oke, ini untuk menaruh yang namanya etiket. Oke, Pak, bagaimana kalau etiketnya yang landscape, portrait, portrait? Ya sama aja. Nanti ini kertasnya dirubah ke portrait dulu. Caranya bagaimana? Nah, misalkan ini saya hapus dulu, nak. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, di layer 2 ini
kalian buat setup manajernya dirubah, saya pakai layer 2 di sini. Oke, kalau tadi pakai apa, landscape portrait, nah ini merubahnya di sini. Bentar, ini agak silau. Nah ini kan landscape, kalau biar portrait ya ini klik yang portrait di OK, close. Nah ini kan bentuknya portrait sudah. Nah langkah berikutnya sama seperti tadi, membuat yang namanya etiket. Oke, ini saya buat cover dulu ukurannya. Oke, misalkan saya buat seperti ini etiketnya. Terus yang namanya ngawur ya seperti ini. Ukurannya nanti bentuknya seperti apa akan saya tunjukkan. Oke, anggap saja seperti ini sementara. Oke, seperti tadi ini dibuat blok dulu. Nah, klik. Oke, di blok dulu. Kalian setelah itu make block seperti biasa. Make block misalkan. Oke, percobaan A4 ini yang portrait. Oke, di pick pointnya dipilih. Oke, pick pointnya saya letakkan di sini. Oke, di tepi. Oke, setelah itu baru klik. Oke, block unitnya, sorry, ini pakai milimeter. Oke. Oh, ternyata ini tadi salah. Maaf. Gambarnya tadi ternyata itu masih inci. Saya buat lagi aja. Oke, saya buat lagi aja. Oke, ini di sini. Oke, anggap saja masih seperti ini. Oke. Nah, itu tadi diklik make block. Buat tadi percobaan A4 full bit landscape. Oke, pilih pick point, saya pilih tepi, baru klik OK. Oke, kalau ini sudah selesai, ntar saya cek lagi bloknya. Oke, sudah selesai. Nah, ini kalian tinggal copy, pastekan di sini. Nah, kok landscape? Sorry, ini namanya keliru, harusnya portrait. Oh, saya keliru nama, akhirnya ini jadi portrait semua. Aduh, pedot.
Oke, anak-anak masih nyambung ya? Halo, barusan putus. Halo anak-anak. Iya Pak. Oke, masih nyambung. Saya kira ini barusan putus. Mohon maaf. Oke, ini tadi seharusnya saya tadi pakai nama portrait, ternyata saya keliru landscape. Oke, pokoknya caranya seperti itu. Oke, misalkan kalau kalian anggap saja ini yang saya ganti nama. Ini keliru ini. Ini portrait. Oh, keliru kan? Oke, terus cara meletakkan gambarnya gimana? Kalau ini masih nol, kalau ini sudah dibuat, kalian tinggal masukkan di sini. Misal ini yang karena saya tadi salah memberi nama, harusnya tadi landscape, akhirnya landscape, portrait, ternyata saya namakan landscape, yang landscape akhirnya hilang. Nah, ini saya kasih portrait. Oke, caranya gimana? Kalau ini tadi sudah saya buat. Sekarang ini kalau kalian menggambar, ini tinggal klik tarik ini ke sini. Oke, pastikan di dalam kotak hitam. Oke, kita lihat masih, oh ini ada ya keluar. Kalau ada yang keluar seperti ini tinggal di move saja. Move M, enter, select object, enter, nah, di move ke sini. Oke, ini sudah pasti masuk semuanya. Oke, sekarang menampilkan gambarnya gimana? Menampilkan gambarnya, ini kan masih kertas kosong di A4, kalian masuk ke view. Misal, ini kita tampilkan gambarnya. View. Nah, setelah masuk view, klik viewport. Nah, viewport ini gunanya untuk menampilkan gambarnya. Oke, viewport ini, nah di sini ada pilihan 1 viewport, 2 viewport, 3 viewport, 4 viewport lah. Misalkan dalam satu kertas kalian ingin 4 gambar, ya klik 4 viewport. Jika dalam satu gambar kepingin satu kertas satu gambar, ya klik 1 viewport. Nah, ini ada 2 viewport, 3 viewport. Oke, saya pilih 1 viewport dulu. Saya klik. Nah, ini kalian klik lagi di sini. Diklik pojokan sini gambar sampai pojokan sini, letaknya gambar di sini. Klik di sini. Nah, oke, akhirnya gambarnya muncul di sini. Oke, gambar sudah muncul. Sekarang kalian ingin menampilkan di sini gambarnya mana yang digunakan. Nah, oke, ini masih jika saya scroll masuk keluar. Nah, ini masih kertasnya yang akan besar kecil. Jika saya klik 2 kali di dalam kotaknya sini, ini saya klik 2 kali. Oke, ini akan aktif viewportnya. Kalian tinggal memilih gambar mana yang akan digunakan. Saya misalkan gambar denah ini yang saya gunakan. Oke, nah sudah saya tempatkan. Oke, saya scroll masuk, akhirnya ini akan memperbesar sendiri gambarnya. Oke, agar ini sesuai dengan ukuran aslinya seperti 1:100, karena ini sudah aktif, kalian di sini lihat kanan bawah di sini. Nah, ini ada 0,006449 di tempat saya, mungkin di tempat kalian nanti berbeda. Kalian klik ini. Nah, pilih saja 1:100. Klik. Nah, dia akan menyesuaikan. Ini sudah 1:100. Pak, letaknya nggak cantik Pak, kurang tengah. Ya, kalau kurang tengah, kalian klik scroll di tengah. Ya, klik scrollnya. Nah, itu akan muncul gambar tangan. Nah, letakkan sesuai kebutuhan. Misal saya di sini. Nah, ini sudah saya anggap di tengah.
Oke, karena ini sudah pas 1:100, saya klik keluar. Klik di luarnya kotak ini, saya klik 2 kali. Oke. Ini sudah tidak aktif lagi viewportnya. Ini sudah saya pastikan 1:100. Pas itu sudah. Oke. Ini sudah selesai. Misalkan saya kepingin gambar yang lain, Pak. Ini kan satu gambar. Oke, saya masukkan lagi. Di sini yang namanya apa tadi, etiketnya, saya masukkan lagi ke sini. Saya masukkan di sini. Saya masukkan gambar yang lain. Oke, saya masukkan gambar yang lain. Apa tadi? Viewport. Saya ambil satu viewport. Oke. Saya klik satu viewport. Klik lagi. Oke, saya kepingin gambar potongan. Oke, saya kepingin gambar yang ini. Gambar yang ini akan yang saya tampilkan. Seperti biasa, klik 2 kali yang di tengah di viewportnya, klik 2 kali tengah. Setelah itu digeser, yaitu dengan cara scrollnya ditekan, terus sampai meletakkan pas. Kalau sudah pas, kira-kira ini perkiraan dulu, pakai 1:100 kalau skalanya 1:100. Nah, ini akan membesar sendiri. Oke, ini nggak pas gambarnya. Oke, nanti karena ini nggak pas, bagaimana cara ngepaskannya? Ya masuk di sini lagi, model. Nah, ini kan jaraknya terlalu jauh. Ini kalian dekatkan saja, nggak apa-apa. Udah klik di sini. Oke, saya dekatkan. Oh, ternyata terlalu dekat. Nah, misalkan di sini. Oke, kita lihat di sini hasilnya seperti apa. Oke, nah, akhirnya ini sudah pas, tidak kelebihan. Nah, ngeditnya di sana, ngeprintnya di sini, ngeditnya di model, hasilnya di layout sini. Oke, ini ternyata masih kurang. Oke, kalau di sini saya pakai landscape, sorry. Oke, anggap saja pas dulu lah. Atau kalau ingin berubah ya masuk saja sini. Oke, tinggal klik edit aja yang ini. Oke, biar pas. Muka lantai dasar. Oke, ini di move aja, kalian atur sendiri. Nah, ini gambar, ini tinggal ditarik ke sini. Oke, di move, saya move lagi biar pas. Oke, kita lihat hasilnya di layout 2. Nah, oke, ini sorry, ini 1:100, pastikan. Oke, ternyata ngepres. Nah, klik 2 kali di luar. Oke, ini akan tampak hasilnya seperti ini. Oke, ini cara
membuat etiket dan meletakkan gambar. Pak, kalau 1:50 bagaimana? Oke, saya buat yang berikutnya. Misal di sini ada gambar lain, ada fondasi. Ini yang 1:20. Oke, seperti biasa ini tadi di drag ke sini, terus masukkan lagi viewport 1. Nah, klik di sini. Oke, wah ini ada gambar yang kecil. Nah, saya klik 2 kali di sini. Oke, misalkan ini saya pakai 1:20 yang gambar kecil ini. Ya sudah, ini tinggal kalian klik 1:20. Nah, ini sudah 1:20. Ya tinggal menyesuaikan. Kalau ini 1:20 ya klik ini. Maka ini akan 1:20. Pak, ini gambarnya saya buat 1:50. Ya klik ini aja 1:50. Kecil. Ya kalau jendela biasanya memang 1:20. Nah ini 1:20. Oke, itu cara menampilkan gambarnya. Sekarang saya klik lagi di luarnya biar aktif. Nah, tidak aktif. Nah, bagaimana sekarang agar di sini bisa jadi PDF? Langkah untuk menjadikannya ini PDF, kalian seperti ngeprint biasa, yaitu Ctrl P. Oke. Setelah di Ctrl P, oke, import. Oke, ini sudah di PDF. Ini ISO full bleed sudah A4. Ini sudah milimeter, ini sudah unit. Oke, kalau saya ingin yang di kertas putih ini yang saya jadikan PDF, ya tinggal ini sudah di layout, ya sudah klik OK atau di preview dulu. Nah, ini jadinya. Ini. Oke, karena ini sudah jadinya, kalau sudah oke, klik plot. Nah, ini sudah PDF. Misalkan saya namakan Dena lantai 1. Nah, ini langsung PDF. Saya save. Nah, oke. Ini kalau yang di kertas putih situ. Oke, ini PDF-nya jadinya. Nah, kelihatan nggak nak PDF-nya nak? Nggak kelihatan ya? Halo? Halo anak-anak? Tidak. Enggak, Pak. PDF-nya nggak kelihatan. Tapi saat mengkonvert tadi kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Misalkan saya Ctrl P tadi kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Yang penting sebentar. Oke. Nanti aja saya tunjukkan hasilnya. Oke. Sekarang bagaimana? Nah, sekarang yang gambar ini akan saya buat PDF. Ya, tinggal Ctrl P. Kalau tadinya layout di sini, kalian pilih window. Nah, setelah pilih window, pilih yang mana? Nah, saya pilih yang ini. Kalian kotak gambarnya ini. Nah, ini sampai ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar. Nah, setelah itu kalian klik OK di previewnya. Nah, ini gambar yang barusan. Ini kelihatan nggak ini nak? Beda. Ini kelihatan nggak gambar ini? Ah, kelihatan ya? Enggak. Oke, kalau kelihatan ya sudah. Kalau selesai, baru diklik plot. Oke, namanya misalkan potongan.
potongan. Saya klik save. Oke, sudah jadi. Oke, itu tadi yang berkaitan dengan membuat PDF di mana, di AutoCAD. Nah, nanti PDF-nya bagaimana? Ya sudah, tinggal klik PDF-nya. Oke, saya tunjukkan, saya presentasikan yang PDF-nya. Oke. Sebentar. Saya berhenti presentasi dulu, saya presentasikan yang PDF-nya. Nah, ini PDF-nya. Ya, kalau sudah PDF seperti ini jadinya tadi. Oke, kelihatan ya nak ya? Nah, kalau ini sudah, tinggal Ctrl V. Ya, itu kan kelihatan. Ini jangan pakai fit. Ada enggak ini? Shrink to fit. Nah, ini jangan shrink to fit. Pakai nol. Oke. Kalau itu baru nanti kalian tinggal print. Sudah, nanti tinggal cetak, hasilnya jadi sesuai ukuran. Oke, sampai situ ada pertanyaan enggak nak? Ini sudah saya record, nanti lengkapnya bisa kalian lihat di saya share nanti saya lewatkan YouTube. Oke, kalau ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian pertemuan kali ini. Oke. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.